Bab 2 Api turun dari langit. Klik, klik. Di malam yang gelap, di jalan tua yang sepi, seekor kuda kurus berjalan perlahan, dan suara tapak kudanya yang menyentuh tanah terdengar ringan dan berirama. Harley Ye berbaring lelah di atas kuda, diam-diam menatap kehampaan. Sejak turun dari sekte Zeng Yang, dia telah berbaring di punggung kuda ini, dibawa oleh seekor kuda kurus, tanpa tujuan, tidak tahu kemana dia akan pergi atau kemana dia bisa pergi. Dia sudah yatim piatu sejak dia masih kecil dan dipungut oleh sekte Zeng. Tanpa memiliki rumah, tidak ada orang tua, dan tidak ada kerabat yang dapat ditemukan dalam ingatannya. Dia selalu menganggap sekte Zeng yang sebagai rumahnya, dan kakak dan adik seperguruan adalah kerabatnya. Sekarang, dia diusir dari sekte Zeng Yang dan menjadi anak tunawisma. Kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya meringkuk tanpa sadar. Di mana adalah rumahku? Kata-kata yang bergumam itu tampak sangat jelas di malam yang gelap. Tanpa sadar, mata Harley Ye menjadi kabur, dan dia tidak bisa tidak tertidur ketika dia lelah. Tentu saja, pada saat matanya kabur, ada bintang yang menyilaukan jatuh di atas langit malam yang gelap, yang sangat menyilaukan. Melihat ini, dia tiba-tiba duduk, matanya bergerak mengikuti arah jatuhnya bintang jatuh. Bintang itu keemasan, dan sepertinya mengumpulkan sinar miliaran bintang, melewati tahun-tahun abadi, dan melalui perubahan kehidupan dan panas yang menyengat. Sinar emas jatuh, menerangi seluruh langit. Itu. Apa itu? Harley Ye menatap langit malam dengan kosong, dan dia bahkan bisa melihat guntur yang terhubung. Bang! Ketika dia tercengang, tiba-tiba ada gemuruh, bintang jatuh, dan bumi bergetar karenanya. Kuda kurus itu tampak ketakutan, meringkik sambil menegakkan punggungnya, dan Harley jatuh dari punggung kudanya. Bintang-bintang berjatuhan, keajaiban zaman. Harley Ye buru-buru bangun, menginjak tanah yang hangus dan perlahan mendekat melawan panas yang mengepul. Hanya ketika mendekat, dia menemukan itu bukan bintang jatuh dari langit, tetapi bara api emas seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, Harley Ye terkejut, tidak pernah mengira itu adalah satu gumpalan api yang menyebabkan gerakan sebesar itu. Segera, sinar emas menghilang, dan bara api itu seperti cahaya lilin, melayang di sana sendirian. Meskipun itu adalah bara api, Harley Ye tidak bisa merasakan suhu tinggi sedikit pun. Ada bara api kecil yang bergoyang, kesepian, seperti anak tunawisma. Kamu juga tidak punya rumah. Sepertinya dia kesepian dan memiliki suasana hati yang sama, jadi Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya dengan ringan. Bara api itu tampaknya bersifat spiritual, dan api itu melompat ke telapak tangannya, seperti anak kecil yang lugu dan cantik yang bermain di telapak tangannya. Menarik. Harley Ye mau tidak mau mengulurkan jarinya dan mengetuk api. Namun, itu tidak masalah sama sekali, tapi bara api berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir ke tubuhnya. Kamu. Harley Ye berbicara, tetapi tidak sempat menanggapi. Dan bara api itu tampak sangat lucu, mengelilingi sebuah lingkaran besar di tubuhnya, dan akhirnya masuk ke diafragmanya yang rusak. Segera, panas terik datang dari perut bagian bawahnya, menyebabkan dia melihat ke dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Karena bara api, diafragmanya yang retak disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuh, seperti musim dingin, bermandikan terik matahari. Ini. Harley Ye membuka mulutnya. Tapi ini belum berakhir. Bara api melompat-lompat di dalam diafragmanya, seperti merasakan kapasitas kecil dari diafragmanya. Bara api kecilnya tiba-tiba menjadi besar, memancarkan kecemerlangan keemasan yang cemerlang, hingga menjadi lautan api keemasan, dan dengan itu berubah menjadi lautan api, dan juga memperluas diafragma Harley Ye. Harley Ye memeluk perut bagian bawahnya dengan dengungan teredam,
dan jatuh ke tanah di tempat, mencakar dirinya sendiri di perut bagian bawah di sekujur tubuhnya. Hu. Dengan suara seperti itu, diafragma yang baru saja dipulihkan Harley Ye pecah lagi, pecah oleh api dan menjadi putih, seperti dunia kabut putih, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawahnya. Pada titik ini, bara api berhenti dengan patuh, dan melayang di sekitar sana, seolah-olah berkeliaran di sekitar rumahnya yang baru dibuat. Tapi dia kayak orang yang baik-baik saja, sedangkan keadaan Harley Ye tidak begitu baik. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan rasa sakit yang parah, menyebabkan urat biru muncul di dahinya, mata merah, dan bahkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Pada titik tertentu, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan perasaan hangat memenuhi tubuhnya lagi, menyebabkan Harley Ye mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Pada saat ini, dia menatap diafragma yang telah berubah secara drastis, membuka mulutnya, tenggorokannya agak kering, ini. Apakah ini lautan diafragma? 6 tingkat kultivator, Ningqi, Ren Yuan, Zhen Yang, Lingsu, Kongming, Tianji. Alasan mengapa Harley Ye begitu terkejut adalah karena apa yang disebut lautan diafragma adalah satu tingkat lebih tinggi dari diafragma. Hanya ketika dasar kultivasi mencapai alam Kongming, lautan diafragma dapat benar-benar dikembangkan. Dia tidak habis pikir. Bara api itu tidak hanya memperbaiki diafragmanya, tetapi juga mengembangkan lautan diafragma untuknya. Tiba-tiba, energi spiritual antara langit dan bumi berfluktuasi. Segera, energi spiritual langit dan bumi berkumpul menuju Harley Ye, dan pusaran energi spiritual terbentuk dengan lautan diafragma Harley Ye sebagai pusatnya, mengalir ke tubuh Harley Ye melalui pori-pori titik-titik akupuntur, dan kemudian dituangkan ke lautan diafragmanya. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, seperti seekor paus yang menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Pada saat ini, bara api menjadi aktif kembali, semua energi spiritual yang dituangkan ke dalam lautan diafragma langsung dimurnikannya menjadi energi sejati emas murni, sehingga lautan diafragma yang agak kering menjadi emas menyilaukan, energi sejati itu seperti lautan emas. Melihat lautan diafragma dengan linglung, mata Harley Ye agak berkabut, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum dia jatuh ke tanah. Tidak ada kata sepanjang malam, dan fajar muncul dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar mentari yang ramah mengenai wajah Harley Ye melalui jendela. Perlahan membuka matanya, Harley Ye melihat wajah kecil yang belum dewasa di depannya, menatapnya dengan mata besar yang berkedip. "Kakak, kamu sudah bangun." Anak itu menunjukkan 2 baris gigi putih. "Siapa kamu?" Harley Ye segera duduk, menatap bocah itu, lalu melihat sekeliling, sangat aneh, tempat apa ini, mengapa aku ada di sini? "Nama aku adalah Winston Hu." Bocah itu sederhana dan jujur dan tersenyum, "Ini adalah taman spiritual kecil Sekte Heng Yue. Kamu pingsan di hutan tadi malam. Aku dan kakek membawamu kembali." Sekte Heng Yue. Harley Ye tercengang. Kerajaan Chu memiliki 1 istana dan 3 sekte. Istana Haus Darah mendominasi utara kerajaan Chu, sementara sekte Zheng Yang, sekte Qing Yun, dan sekte Heng Yue mendominasi selatan kerajaan Chu. Dalam arti tertentu, sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang juga bermusuhan. Harley Ye tidak menyangka segera setelah dikeluarkan dari sekte Zheng Yang, hari ini dia datang ke sekte Heng Yue yang merupakan musuh sekte itu. "Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan." Melihat Harley Ye terkejut, Winston Hu sudah berlari keluar saat dia berbicara. Di ranjang bambu, Harley Ye tertegun sejenak, dan kesadarannya berangsur pulih, dan dia mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam. Memikirkan apa yang terjadi semalam, Harley Ye buru-buru memeriksa tubuhnya. Lautan diafragmanya penuh keemasan,
seperti dunia sendiri dengan kabut putih kabur di atasnya dan energi emas sejati yang bergejolak di bagian bawahnya. Ini bukan mimpi, semua ini nyata. Pernapasan Harley agak pendek. Ketika dia bangun, diafragma yang rusak tidak hanya diperbaiki, tetapi juga membuka lautan diafragma. Bahkan energi sejati di lautan diafragma menjadi semakin halus. Sambil memegang tinjunya, dia menemukan perasaan kultivator yang telah lama hilang. Penglihatan dan kekuatan, juga pada saat ini, memiliki sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua ini dikaitkan dengan bara api emas. Memikirkan api emas, Harley melihat api emas yang tergantung di lautan diafragma tanpa sadar, bara api mengayunkan api dan melompat seperti anak kecil. Kamu jangan-jangan api sejati, pikir Harley, memanggil api ke telapak tangannya. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan naik seketika, tetapi dia tidak bisa merasakan suhu yang menakutkan, malahan dia masih memiliki semacam kasih sayang pada bara api. Kamu ikuti aku mulai sekarang. Harley tersenyum dan membelai api sejati dengan ringan, merasa sangat bahagia. Kakak, keluarlah untuk makan. Iya. Harley berbalik dan melompat dari tempat tidur setelah menyimpan api sejati.